pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya, Organisasi Perangkat Daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Bidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Organisasi Perangkat Daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter TC Maulida Putri. Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif. Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang karamah, banyak sekali ulama-ulama besar di Aceh Besar. Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan. Pendengar, pelatihan batik lanjutan yang digelar oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dekranasda Aceh Besar resmi ditutup. Berikut laporan Cindy Novitasari. Pemerintah Aceh Besar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar resmi menutup kegiatan pelatihan kerajinan batik lanjutan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kuta Malaka. Pelatihan kerajinan batik lanjutan ini digelar dari tanggal 9 sampai 19 Juni 2026 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi. Saya mengajak Kuta Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar.
Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita sosialisasi, kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di Batik Kota Malaka. Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu pengamat sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi dan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi, dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas. Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain. Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut kembali dilaporkan Saifullah Nurdin. Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung, dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Sunudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa. Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal. Namun ada juga dari luar daerah seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Bener Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas kebanyakan dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selama ini masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa mengais rezeki, dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payapakung
hari ini nilainya akan bertambah. Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sendun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah. Oh ya, di 2017 itu Pak Saiful kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata Islami di Aceh Utara. Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Luk Semawe, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari Kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Lok Semawe kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat Gayo Luas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Kepala Badan Pusat Statistik Gayo Luas T. Samsul Alam menyampaikan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata secara akurat seluruh struktur ekonomi dari Indonesia termasuk Kabupaten Gayo Luas. Data-data tersebut akan digunakan sebagai perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Data yang didapat dari sensus tersebut merupakan data ekonomi yang nyata, sehingga potensi usaha suatu daerah dapat dipetakan secara terstruktur sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan oleh pemerintah. Kepala BPS menjelaskan, metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi digital yang bekerja sama dengan Telkomsel dan Badan Cyber Nasional untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari responden. Nantinya selain pendataan sensus ekonomi ini, juga sekaligus kita ada pendataan rumah tangga. Di situ kita identifikasi mungkin ada rumah tangga yang punya usaha. Yang punya usaha artinya tidak punya bangunan usaha, tidak punya toko atau warung. Kita identifikasi mungkin mereka punya usaha digital, punya usaha rumahan, online dan sebagainya. Jadi kita identifikasi sampai segitu. Juga ada usaha-usaha mungkin tidak terlihat karena tidak punya tempat usaha, seperti influencer misalnya, konten kreator. Kita mengidentifikasi juga usaha-usaha yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak memberikan data yang benar, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat intervensi pemerintah dalam program-program selanjutnya.
terutama kebijakan mengenai ekonomi dan pembangunan ini. Sementara itu, Wakil Bupati Gayo Lues Maliki mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi. Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Tawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan selain mendukung keberadaan olahraga pencak silat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban. Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencak silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda. Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasih, Pantai Paradiso, dan kawasan alun-alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Ateh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Ateh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang. 3 spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, diantaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih. Kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari Paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan kompleks tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang. Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan alun-alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari.
Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut. Dari Kota Sabang, pendengar, kita menuju Aceh Singkil. Sekolah Rakyat Terintegrasi Subulu Salam akhiri semester 2. Siswa terima rapor berprestasi, dapat penghargaan, dan pulang dengan uang saku. Selengkapnya disampaikan Juprianto. Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Subulu Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikan secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Subulu Salam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari 2 jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah. Heri menambahkan manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila dasar